Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah ayah bunda, hari ini Allah mempertemukan kita kembali dengan suasana yang berbeda, karena tahun-tahun sebelumnya kita melakukan tarhib Ramadan, kita bisa berkumpul di sekolah bersama-sama. Tahun ini kita harus tarhib Ramadan lewat online. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan kita untuk menyambut bulan Ramadan ini. Ayah bunda, wali murid dari KBIT, TKIT, SDIT, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keluarga-keluarga kita, senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada keluarga-keluarga kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan ketemu dengan Ustadz Arkom. Seingat Ustadz Arkom, beliau dari Surabaya. Kita akan bahas bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan ini dan sekaligus di tengah badai COVID-19. Ustaz, seperti apa Ustaz? Kira-kira Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu-ibu, Ustadz, Ustadzah, keluarga besar Yayasan Bina Insan Cedekia Pasuruan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di beberapa hari lagi menjelang bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2020 Masehi. Sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita hindari, bahwa Ramadan kali ini kita mengalaminya, melewatinya dalam suasana penuh kesedihan, penuh keprihatinan, karena Allah menakdirkan tidak hanya negeri ini, tetapi bahkan seluruh dunia dilanda wabah virus corona. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hanya sampai pada sebuah prinsip penting di dalam kehidupan ini, bahwa hidup tidak selalu mempertemukan kita dengan apapun yang kita sukai. Tetapi hadirin, kita selalu bisa belajar, berubah dan terus mengembangkan diri, sehingga pada akhirnya kita bisa menyukai apapun yang kita temukan dalam kehidupan ini. Dalam suasana di mana hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentu perlu belajar menyesuaikan diri. Tentu perlu kita membiasakan diri menghadapi situasi ini, karena sesungguhnya sepanjang sejarah umat Islam yang berusia 1441 tahun sejak hijrahnya umat Islam dari kota Makkah ke Madinah, kita sudah pernah melewati badai, gelombang, kesulitan, problema yang silih berganti datang kepada umat Islam. Semoga menjelang Ramadan tahun 1441 Hijriah ini yang akan datang beberapa hari lagi, mudah-mudahan kita bisa menyiapkan diri, memanfaatkan momentum Ramadan untuk mendidik keluarga, mendidik diri, memperbaiki kekuatan untuk menghadapi, melewati dan mengatasi situasi sulit ini dengan sebaik-baiknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan evaluasi dan perbaikan diri, setelah itu apa saja yang terjadi? Semisal datangnya wabah corona datang tiba-tiba ke hadapan kita, biasanya kita bisa mengukur seberapa stabilkah kita menghadapi cobaan dan goncangan dari kejadian yang tiba-tiba ini. Ada sebagian saudara kita yang tidak stabil, ada yang kehilangan optimismenya, ada yang kehilangan harapannya, dan ada yang kehilangan ketenangannya. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu kejadian yang datang tiba-tiba berupa wabah corona ini datang kepada kita, kita bisa melihat pada diri kita seberapa lama kita bisa bertahan. Seminggu kah? Sebulan kah? Sebagian saudara-saudara kita hanya bisa bertahan sebulan. Selebihnya ada yang bertahan bahkan setengah bulan. Tiba-tiba saudara-saudara kita mengalami kesulitan di sejumlah kesulitan yang lain, yang bahkan secara fisik sebagian saudara kita meninggal dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak terduga berupa wabah, penyakit atau virus corona ini akan membuat kita mengetahui bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki dalam diri kita, di keluarga kita, dan bagian yang keempat dari tausiah yang pertama yang saya sampaikan adalah kita bisa menghitung dengan siapa saja atau siapa saja yang mungkin bekerja sama, bahu-membahu bersama kita keluar dari krisis ini. Oleh karenanya ketika beberapa hari lagi kita memasuki Ramadan, 1-2 hari lagi kita memasuki Ramadan, dan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, Ustaz Ustazah, memiliki satu kunci untuk bisa keluar dari kesulitan itu, yaitu takwa. Dan takwa ini menjadi sasaran dari diwajibkannya puasa kepada kita, menjadi tujuan utama dari diwajibkannya puasa.
Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita, mewajibkan kita berpuasa dengan dasar iman, dengan dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan kita tumbuh menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita optimis semuanya bahwa kalau Ramadan selama 29 hari atau 30 hari yang hendak kita lewati nanti benar-benar kita daya gunakan sebaik mungkin, menggembleng diri kita, membentuk keluarga kita, itu sesungguhnya merupakan cita-cita, kemauan dan harapan kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, bahkan pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan, saya yakini, kita yakini bersama akan menaikkan level kemanusiaan kita hingga ke level takwa, hingga kita punya kualitas manusia unggul, kualitas manusia yang bertakwa, yang oleh karenanya dengan takwa itu Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kita dari krisis dan kesulitan ini. Dengan takwa itu Allah akan membuka rezeki baru, sukses-sukses baru buat kita, karena kita bertakwa sebagaimana Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan baginya jalan keluar dan akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga menegaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan mudah dalam urusan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat juga bahwa moto lembaga kita, moto lembaga pendidikan kita di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bina Insan Cendekia Pasuruan adalah ingin melahirkan generasi yang berkarakter positif dan berprestasi optimal. Takwa adalah jalannya, takwa adalah salurannya, takwa adalah sarana-sarananya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan lebih jauh bahwa puasa setahap demi setahap, selangkah demi selangkah akan menaikkan level kemanusiaan kita hingga menjadi orang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sedang berpuasa adalah orang yang sedang mengalami proses penyucian, pembersihan pikirannya, perasaannya, jiwanya, hatinya, bahkan fisiknya dari segala sesuatu yang mengotorinya, sehingga dengan kotoran itu menjadi berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kotoran yang mengotorinya itu menjadi tidak ikhlas dalam mengabdikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kotoran yang mengotori pikiran, perasaan, jiwa dan hatinya menjadi cintanya tertuju kepada selain kepada yang menciptakan hidup. Cintanya tertuju kepada kehidupan dan bukan tertuju kepada yang menciptakan, memiliki dan mengatur hidup secara mutlak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba itu, sehingga kita yang melakukan proses penyucian diri menjadi ringan beribadah, lancar beribadah, semangat beribadah, penuh cinta, penuh kerinduan ketika beribadah. Kenapa? Karena kotoran-kotorannya sudah disucikan. Sepanjang jam-jam di siang hari ketika kita berpuasa, sepanjang jam-jam ketika malam hari kita isi dengan tilawah, tahajud, qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lain. Selama 29 hari hadirin yang dirahmati Allah, keluarga besar Yayasan Bina Insan Cendekia Pasuruan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Kita beruntung di bulan Ramadan karena kita punya kesempatan menyucikan pikiran, perasaan, jiwa, hati dan fisik dengan sholat 5 waktu, dengan puasanya yang secara khusus menjadi penanda bahwa kita sedang berpuasa, dengan tilawah Al-Qur'annya yang kita perbanyak, dengan zikirnya yang kita perbanyak, dengan tahajudnya yang kita perbanyak, dengan sedekah bahkan zakatnya yang kita perbanyak, dan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Semua bentuk-bentuk ibadah itu menjadi pembersih segala kotoran-kotoran yang melekat pada pikiran, perasaan, jiwa dan hati kita bersama. Selama 29 hari, selama 30 hari, tiba-tiba kita mengalami perubahan diri. Apa itu perubahan diri? Unsur rohani kita menjadi pengendali unsur jasmani kita. Dan begitu unsur rohani kita menjadi pengendali unsur jasmani kita, itulah saat-saat di mana kita mulai memasuki saat-saat menjadi bersemangat beribadah, menjadi penuh rindu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penuh rasa cinta beribadah, menjadi penuh rasa nyaman beribadah. Kenapa? Yang mengendalikan kita adalah rohani, unsur rohani, dan yang dikendalikan adalah jasmani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara naluriah, secara natural, kita ini butuh santai dan bersenang-senang. Tetapi begitu kita sholat, kita dikendalikan oleh unsur rohani untuk segera menghadap Allah Subhanahu wa taala.